Halo, selamat pagi semuanya. Salam. Pada hari ini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai manajemen konflik. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Matius Rendo dengan NIM 1900401022. Baik, kita langsung saja ke slide pertama, yaitu mengenai background why. Apa yang melatar belakangi dan mengapa manajemen konflik itu terjadi? Yaitu tentu saja oleh adanya perbedaan. Yang pertama itu dengan adanya manusia memiliki persamaan tentunya, dan perbedaan perilaku, pikiran berbeda sehingga memicu terjadinya konflik. Manusia berinteraksi dalam kehidupan sosial dan organisasi. Lanjut. Definisi konflik. Di sini definisi konflik ciri-cirinya yaitu yang pertama secara bahasa artinya saling bertabrakan, ketidaksesuaian, perseteruan, perkelahian, interaksi yang antagonis atau bertentangan. Sehingga timbullah suatu konflik di mana, kapan, dan siapa, dan saja. Sumber konflik. Konflik timbul sebagai hasil adanya komunikasi, sehingga hubungan pribadi atau struktur organisasi terjadi masalah. Dengan adanya komunikasi, sehingga terjadinya salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, kemungkinan atau tidak kemungkinan seperti toksik. Itu salah satu pemicu. Bahasa yang sulit dimengerti, siapa tahu menyinggung perasaan dia. Terus informasi yang mendua dan tidak lengkap. Gaya individu menjadi salah satu hal yang memicu terjadinya konflik. Yang B yaitu struktur, pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk perebutan sumber daya yang terbatas, saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai suatu tujuan. Slide berikutnya, pribadi. Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka. Adanya perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi. Tentu saja seperti kayak iri hati, dengki ketika melihat temannya mendapat nilai bagus atau mendapat apresiasi yang tinggi sehingga dia tidak dianggap, sehingga timbullah iri dan dengki sehingga terjadinya konflik. Lanjut. Perbedaan konflik dan persaingan. Lanjut. Pandangan lama dan baru tentang konflik. Pandangan lama itu seperti kayak pandangan tradisional. Pandangan lama ini konflik dapat dihindarkan. Konflik disebabkan tentu saja oleh kesalahan manajemen atau adanya pengacau. Konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaan optimal. Tugas manajer menghilangkan konflik. Organisasi optimal membutuhkan penghapusan konflik. Dengan adanya pandangan lama sehingga berevolusilah menjadi pandangan yang baru, yaitu konflik tidak dapat dihindarkan karena konflik itu timbul melalui struktur organisasi, perbedaan tujuan, perbedaan persepsi dan nilai pribadi. Setelah itu konflik dapat membantu atau menghambat. Setelah itu tugas manajer mengelola konflik dan menyelesaikannya.
Kegiatan organisasi optimal perlu tingkat konflik moderat. Lanjut. Jenis-jenis konflik ada 5. Yang pertama, konflik dalam diri individu atau diri sendiri. Kedua, konflik antar individu. Yang ketiga, konflik antara individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dan organisasi yang sama. Kelima, konflik antar organisasi. Dari kelima konflik ini, 5 jenis konflik ini merupakan sesuatu yang ada di dalam setiap kehidupan, karena konflik itu tidak lepas dari pribadi kita dan orang-orang lain. Lanjut. Kunci menghadapi konflik yaitu dengan kita memahami terutama fungsi konflik itu apa. Yang kedua, pemicu konflik itu sebenarnya apa. Yang ketiga, spiral konflik itu apa. Yang keempat, alternatif penyelesaian. Tentu saja dalam setiap terjadinya konflik pasti kita ingin mencari sisi tengah atau penyelesaian. Gimana cara kita menangani suatu masalah? Tentu saja kita harus belajar dan mengatasi dan mencari tahu hal apa yang mendasar terjadinya konflik tersebut sehingga terjadinya permasalahan. Kita mencari solusinya. Memahami pemicu adanya konflik. Konflik terjadi akibat perbedaan, yaitu adanya perbedaan prinsip atau nilai, adanya fakta, adanya sentimen atau subjektivitas, harapan, kompensasi. 85% itu akibat dari sentimen. Memahami spiral konflik. Konflik semakin lama semakin melebar sampai tahap puncak bersifat destruktif. Faktor penyebab yang pertama, jangan ungkit masalah pribadi, jangan ungkit masalah-masalah lalu, jangan ubah masalah, jangan anarkis atau tindakan fisik. Lanjut. Memahami alternatif solusi. Yang pertama, kolaborasi atau win-win solution. Tiap-tiap pihak itu saling diuntungkan. Tipe penyelesaian itu musyawarah dan mufakat. Kompromi dilakukan jika jumlah yang diperebutkan terbatas, jika posisi dengan lawan sama kuat. Akomodasi, jika kita pihak salah, lawan pihak benar. Solusinya menyesuaikan diri dengan lawan. Kompetisi, jika kita kuat dan benar, sedangkan lawan lemah dan salah. 5. Menghindar jika masalah sepele. Jangan memperbesar masalah yang sepele. Dasar pemilihan solusi optimal tergantung 2 hal. Dengan siapa kita konflik, apa masalahnya. Misal, konflik dengan tukang becak dan pejabat, solusinya beda, minimal libatkan orang banyak. Metode pengelolaan konflik. Ada 3 bentuk manajemen konflik. Yang pertama, stimulasi konflik dalam satuan-satuan organisasi di mana pelaksanaan kegiatan lambat karena konflik terlalu rendah. 2. Pengurangan atau penekanan konflik bila terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas. 3. Penyelesaian konflik. Metode penyelesaian konflik. Yang pertama, adanya dominasi dan penekanan. Tersebut terjadinya kekerasan, penekanan, penghindaran aturan mayoritas. Kedua, kita perlu kompromi, yaitu pemisahan, arbitrasi, kembali ke peraturan-peraturan. Yang keempat, penyuapan.
Pemecahan masalah integratif yaitu dengan cara konsensus, yang kedua konfrontasi, yang ketiga penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.